Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ferdian Ramadan, NIM 2021-3116. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan atau menceritakan sedikit tentang kaitannya adat budaya dengan konseling lintas budaya. Baik, di video ini saya akan menjelaskan salah satu budaya yang ada di Kota Pati. Dari sekian banyak budaya yang ada di Kota Pati seperti budaya Meronan, budaya Syawalan, budaya Sedekah Bumi, dan budaya lain-lainnya. Di video ini saya akan mengangkat sebuah budaya Sedekah Bumi. Pasti kalian juga sudah tidak asing dengan yang namanya Sedekah Bumi, karena di setiap daerah pun pasti ada yang namanya Sedekah Bumi. Namun beda nama atau beda penyebutan, seperti yang di dekat-dekat laut itu namanya bukan sedekah bumi tapi sedekah laut, menyedekahi laut. Kalau seperti di jauh yang laut itu namanya sedekah bumi karena yang disedekahi buminya. Namun di setiap daerah pun pasti beda penyebutan namanya. Baik, di video ini juga saya akan membagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah apa sih itu sedekah bumi. Di bagian ini saya akan menjelaskan sedekah bumi dengan menanyai narasumber kami yang akan menjelaskan apa itu sedekah bumi dan lain-lainnya. Tetapi di dalam video itu narasumber saya ini sedikit terbata-bata dan sulit untuk menjelaskan karena umurnya sudah cukup tua dan berumur sekitar 87 tahun, dan nanti akan saya jelaskan kembali di lanjutan videonya. Lalu di bab yang kedua atau bagian kedua adalah apa sih yang dimaksud dengan konseling lintas budaya itu, dan apa sih makna-makna konseling lintas budaya itu, dan apa saja yang harus dilakukan dalam konseling lintas budaya itu. Dan yang di bagian ketiga atau yang ketiga ini saya akan mengaitkan antara konseling lintas budaya dengan adat budaya sedekah bumi itu tadi. Jadi nanti di video yang bagian 3 itu tadi saya akan mengaitkan antara adat budaya sedekah bumi tadi dengan kaitannya dengan konseling lintas budaya dalam melakukan konseling. Bagian pertama, adat budaya sedekah bumi. Udah para widono sawah iku dikandhani dikan niku ngono dan umumnya iku ngono asile kamu ya baca ibumu ya no ayo yo baca ibumu ya baca ke sawah asile iku ngono dadi sing duwe sawah kudu ganjaki iya lah sing nang di sawah kuwi yo kan dhewe ya tanah kan ngomong tanah ora di tanah kuwi yo iya tanah dianakne kuwi kapan Pak? Dianakne sedekah bumi kuwi kapan? Saben-saben dianakno. Wis tahun pisan, Pak. Iya, iya. Kegiatannya ini apa, Pak? Ya kegiatannya itu kan ya nonton nopla ya urunan ya matong itu ngono. Nah, bisa itu matong. Matong kuwi kondangan kuwi. Iya. Kondangan itu jek-jek itu. Terus kondangan. Lah sing kok kondangan tukang dulu ya ana seminggu ngono. Kondangannya suwi ya. Ya. Kurang bersih itu, makom bisa, udah ada itu. Tapi kalau lihat desa itu, kondangan itu lapor. Ya itu, kondangan itu rasa itu, jalan yang dibuang, ada di, pokoknya di kelowong lah kembangannya. Itu ya, itu rasa itu, kalau makom. Jadi, kabumi itu dia anak sampai tahun bisa. Mesti dia memang ya desa ono sing tahu ora apa nak ono. Lho, saben desa beda-beda nang ono. Yo ono. Nek sing Indonesia kene anu pokoknya Jawa Tengah ke Jawa Bintang itu ono apa ya? Ono sing aran bahkan pegunungan juga. Itu dhewe. Ono yo nek kan belum sare ngono. Terus tiga bumi itu yang pancen mek anu segoblok kok kuwi. Iya kok. Iku kalau urutan itu belum nanggap ketoprak itu. Ketoprak kuwi sampe desa mesti nanggap ya. Ya karena kegiatannya kok sare kata itu sare kata peti biru dengan aja bawa dengan aja ya.
penurunan ya penurunan cakap-cakap dan aja ini wah legend Dampaknya kanggo wong itu apa ya? Dampaknya Sukabumi itu apa ya? dampak Yo, nerang anak Sukabumi bakal yang begini. ya ada Mitosnya ya bu. bahara tahu Tapi kudu aja. ya kan itu Tapi desa kudu aja. ya seperti itu dene harus ada apa kalau ada darah minum kecamatan minum punya ngono benar-benar namanya bareng wong bilang bisa bareng ya Nek kan anak Sukabumi bakal ono apa molo apa mungkin yo mana tuh jalan ono. orang itu dan zaman orang itu ngomong ya tidak mulai ya dekat sini itu malah dapat bayar soal itu kan Kacil molo sama Sukabumi. Jadi ada tuh ngojo asli ya. ya aku kan jadi udah kong wayang udah namanya jadi udah udah jalan anak orang kalau hubungan itu udah dan apa akhir udah berjalan kan udah kita cilik-cilik hubungan udah ada foto kita rasa kate to Wis zaman terus mesti ono. mesti ono itu orang mulu ada mulu jadi kita bumi ini sekali jalan sekali yang bisa siapa Saya bilang, memang lah siapa kafe berharap dia siapa. Yang belum bilang positif, kemudian ada orang yang akan pening, karena saya kata ini mesti kan. Nek mesti ono makon mesti ono ya. Undangan. Iya. Baik, di sini saya akan sedikit memperjelas atau lebih memperdalami hasil diskusi saya tadi dengan salah satu narasumber saya, dan di sini juga saya menyimpulkan hasil tadi dan menambahnya dengan menanyakan lagi kepada narasumber lain dan juga mencarinya di literatur yang ada di internet melalui artikel jurnal ataupun literatur lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sedekah bumi adalah suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Tradisi ini bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang diperoleh. Jadi, mereka mengungkapkan rasa syukurnya dengan melakukan sedekah bumi tadi atas hasil panen yang melimpah pada saat itu. Selain itu, sedekah bumi bertujuan untuk memohon keselamatan, kesehatan, dan juga kesejahteraan bagi masyarakat desa tersebut. Dan juga sedekah bumi bertujuan untuk meminta atau memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga agar diberikan panen yang melimpah di panen berikutnya atau panen depan. Secara filosofis, sedekah bumi memiliki makna yang mendalam. Sedekah bumi merupakan bentuk penghormatan dan juga penghargaan manusia kepada alam semesta, khususnya bumi. Bumi dipandang sebagai kehidupan manusia sehingga perlu dijaga dan dilestarikan, dan juga ucapan terima kasih kepada bumi yang sudah membantu manusia dalam segala hal seperti membantu dalam bercocok tanam dan padi, jagung dan lainnya. Secara kepercayaan, sedekah bumi juga memiliki makna yang penting. Masyarakat percaya bahwa memiliki kekuatan gaib yang perlu dihormati, dan melakukan sedekah bumi, masyarakat berharap agar bumi tidak murka dan memberikan bencana kepada mereka. Dampak sedekah bumi bagi masyarakat sangatlah besar. Sedekah bumi dapat memperkuat rasa kebersamaan dan juga kekeluargaan antara masyarakat desa. Hal itu juga, sedekah bumi dapat menjadi sarana untuk melestarikan budaya dan tradisi lokal. Kegiatan yang dilakukan selama sedekah bumi biasanya bervariasi tergantung pada adat istiadat dan kepercayaan masing-masing daerah. Namun, secara umum, kegiatan yang dilakukan selama sedekah bumi ini meliputi 1. Pembersihan lingkungan.
kegiatan yang dilakukan untuk membersihkan lingkungan desa, terutama tempat-tempat ibadah dan sumber air. Pembersihan lingkungan dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada alam semesta. Pembersihan kegiatan yang dilakukan dengan menyajikan berbagai persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, para leluhur dan makhluk halus. Persembahan yang disajikan biasanya berupa hasil bumi, makanan, dan minuman. Lalu yang ketiga adalah doa dan ritual. Kegiatan yang dilakukan dengan berdoa dan melakukan ritual tertentu dan dilakukan untuk memohon keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Lalu yang keempat adalah upacara adat. Kegiatan yang dilakukan untuk melestarikan budaya dan tradisional lokal. Upacara adat yang dilakukan biasanya berupa pertunjukan seni seperti tarian dan musik. Setrabumi memiliki atau merupakan tradisi yang penting bagi masyarakat di Indonesia. Tradisi ini merupakan makna tujuan dan kepercayaan yang mendalam. Setrabumi juga memiliki dampak yang positif bagi masyarakat desa. Maka penting bagi kita sebagai penerus generasi melestarikan hal ini. Bagian kedua, makna konseling lintas budaya. Baik, jadi di bagian kedua ini saya akan menjelaskan tentang apa itu konseling lintas budaya dan juga tujuan, latar belakang, hambatan, dan lain-lainnya. Jadi, penjelasan konseling lintas budaya. Konseling lintas budaya adalah suatu proses konseling yang melibatkan antara konselor dan klien yang berbeda budaya yang dilakukan dengan memperhatikan budaya klien tersebut. Dalam konseling ini, perbedaan budaya yang dimaksud adalah dapat berupa perbedaan ras, etnis, suku, agama, gender, orientasi seksual, ataupun faktor sosial ekonomi lainnya. Konseling lintas budaya juga menjadi semakin penting di era globalisasi seperti saat ini. Hal ini karena semakin meningkatnya mobilitas masyarakat, baik dalam bentuk perpindahan tempat tinggal, pekerjaan, maupun belajar. Selain itu juga, semakin beragamnya latar belakang budaya masyarakat juga turut memperbesar kemungkinan terjadinya bias budaya. Lalu, yang kedua, tujuan konseling lintas budaya. Tujuan konseling lintas budaya adalah untuk membantu konseli mencapai tujuan konselingnya terlepas dari perbedaan budaya yang ada antara konselor dan konseli. Konselor lintas budaya perlu memiliki pemahaman yang baik tentang budaya konseli agar dapat memberikan layanan konseling yang efektif dan sesuai dengan yang diinginkan oleh konseling tersebut. Lalu yang ketiga, karakteristik. Karakteristik konseling lintas budaya memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan konseling biasa. Antara lain, konselor dan konseli memiliki perbedaan budaya yang signifikan. Konselor perlu memiliki pemahaman yang baik tentang budaya konseli. Jadi sebelum melakukan konseling, konselor perlu melakukan pemahaman tentang budaya si konseling tersebut. Lalu konselor perlu menggunakan teknik konseling yang sesuai dengan budaya konseling tersebut. Lalu hambatan. Jadi hambatan konseling lintas budaya juga memiliki beberapa hambatan yang perlu diantisipasi oleh si konselor. Antara lain hambatan yang sering muncul adalah yang pertama, bias budaya. Bias budaya dapat terjadi pada konselor maupun konseli. Bias budaya dapat menyebabkan konselor dan konseli tidak memahami satu sama lain dengan baik, sehingga dapat memperhambat proses konseling tersebut. Bagian kedua, perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa dapat menjadikan hambatan dalam proses komunikasi antara konselor dan konseli. Jadi antara bahasa Jawa dan bahasa Medan yang beda, nanti pasti ada perbedaan dan penyalahpahaman. Lalu perbedaan nilai dan norma. Perbedaan nilai dan norma budaya dapat menyebabkan konselor dan konseli memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu hal. Hal ini dapat menyebabkan konflik dalam proses konseling atau kesalahpahaman antara konselor dan konseli. Jadi untuk mengatasi hambatan dalam konseling lintas budaya tersebut, konselor perlu melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang budaya konseli. Lalu yang kedua, konselor dapat meningkatkan pemahaman tentang budaya konseli melalui berbagai cara, seperti membaca literatur tentang budaya konseli, konsultasi dengan ahli budaya,
atau melakukan wawancara dengan konseling. Lalu yang kedua, mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya. Konselor perlu mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya agar dapat berkomunikasi dengan konseling secara efektif. Yang ketiga, menjadi sensitif terhadap perbedaan budaya, menjaga sensitif terhadap perbedaan budaya. Konselor perlu menjadi sensitif terhadap perbedaan budaya agar dapat memahami dan menghargai budaya konseling ataupun budaya-budaya lainnya yang ada pada diri konseling tersebut. Jadi dapat disimpul bahwa konseling lintas budaya merupakan suatu proses konseling yang membutuhkan pemahaman yang baik tentang budaya konseling. Konselor lintas budaya perlu memiliki keterampilan komunikasi lintas budaya dan juga menjadi sensitif terhadap perbedaan budaya agar dapat memberikan layanan konseling yang efektif dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konseling untuk menangani masalah yang sedang dihadapi. Bagian ketiga, kaitan konseling lintas budaya dengan budaya setegah bumi. Jadi di bagian ketiga atau terakhir ini saya akan menjelaskan mengenai kaitannya konseling lintas budaya dengan budaya setegah bumi dalam konseling tadi. Konseling lintas budaya adalah proses konseling yang dilakukan antara konselor dan konseling yang berasal dari budaya yang berbeda. Dalam proses konseling lintas budaya, konselor perlu memahami budaya klien agar dapat memberikan layanan konseling yang efektif. Sedangkan budaya setegah bumi adalah budaya yang dilakukan oleh masyarakat Jawa untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Budaya ini dilakukan dengan cara memberikan sesajen atau makanan dan lainnya hasil panen kepada alam sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan perlindungan. Kaitannya antara konseling lintas budaya dengan budaya setegah bumi dalam konseling adalah sebagai berikut. Konselor perlu memahami budaya setegah bumi untuk dapat memberikan layanan konseling yang efektif kepada klien yang berasal dari budaya Jawa. Budaya setegah bumi ini memiliki nilai-nilai yang dapat mendukung proses konseling seperti nilai kebersamaan, nilai saling menghormati, nilai dan kepedulian terhadap lingkungan, dan juga nilai gotong royong. Konselor dapat menggunakan nilai-nilai tersebut dalam proses konseling untuk membangun hubungan yang positif dengan klien, menciptakan suasana yang aman dan nyaman, serta membantu klien untuk menemukan solusi atas permasalahannya tersebut. Lalu, konselor dapat menggunakan budaya setegah bumi dalam proses konseling, dapat menggunakan budaya setegah bumi dan proses konseling untuk membangun hubungan dengan klien dan membantu klien mengatasi masalahnya. Budaya setegah bumi dapat menjadikan sumber daya dalam konseling. Budaya setegah bumi dapat menjadikan sumber daya yang dapat digunakan oleh konselor untuk membantu klien untuk mengembangkan potensinya. Misalnya, konselor dapat menggunakan nilai-nilai kebersamaan dan saling menghormati dalam budaya setegah bumi untuk membantu klien untuk membangun hubungan yang positif dengan orang lain ataupun permasalahannya tadi. Lalu beberapa contoh bagaimana konselor dapat menggunakan budaya setegah bumi dalam proses konseling. Yang pertama, konselor dapat mengajak klien untuk melakukan setegah bumi bersama-sama. Hal ini dapat membantu konselor untuk membangun hubungan dengan klien untuk menunjukkan bahwa konselor menghormati budaya klien tersebut dan juga memiliki rasa kebersamaan. Lalu, konselor dapat menggunakan simbol-simbol budaya setegah bumi dalam proses konseling. Misalnya, konselor dapat menggunakan sesaji sebagai simbol harapan dan doa untuk klien. Lalu, konselor dapat menggunakan cerita-cerita rakyat yang berhubungan dengan budaya setegah bumi. Cerita rakyat tersebut dapat digunakan untuk membantu klien memahami masalah dan untuk menemukan solusinya. Jadi, kesimpulannya adalah setegah bumi dapat menjadikan salah satu alat yang efektif untuk digunakan dalam proses konseling lintas budaya.
Dengan memahami budaya sekitar bumi, konselor dapat memberikan layanan konseling yang lebih efektif dan lebih sesuai dengan kebutuhan klien atau permasalahan yang dihadapi klien tersebut. Baik, terima kasih setelah menonton sampai akhir pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga yang kurang berkenan di hati kalian semua. Sampai jumpa di video-video lainnya.